Lukisan ini tuh dibuat dari campuran cat sama darah si pelukisnya. Yo, gede men. So, balik lagi sama kita Lebih berat. Jadi hari ini kita bakal kayak tell about makna tersembunyi dari lukisan-lukisan yang ada di dunia ini gitu. Kita sebenarnya bikin video kali ini tuh requestan dari salah satu teman kita. Dia minta buat kita bikin video ini gitu. Dan kawan kita ini yang request ini, dia tuh orangnya tuh tertarik sama hal-hal mistis. Dia tuh juga bisa ngelihat gitu kayak indigo gitu. Dia juga bisa ngegambar sosok yang dia kayak ngerasain gitu. iya gitu kayak ngerasain gitu. Dia tuh bisa ngegambar apa yang dia rasain gitu. Nanti kapan-kapan kita undang ya orangnya. Boleh. Dan kita suruh dia ngelukis langsung. Nah, jadi kali ini kita masing-masing dari kita udah nyiapin satu lukisan Misteri. yang ada makna di dalamnya gitu. Misteri dan Makna tersembunyi. Dijelaskan masing-masing gitu ya. Dari- Oke, kita mulai ya. Yang pertama tuh dari aku. Ini lukisannya. Judul lukisannya itu Self Portrait with Bandaged Ear and Peep. Karya Vincent van Gogh tahun 1889. Jadi dari lukisan ini tuh kelihatan ekspresi wajahnya si Van Gogh. Dia tuh kayak memendam kesedihan yang mendalam. Kedua matanya lesu memandangi dirinya yang menyedihkan di dalam cermin. Jadi di dalam lukisan ini tuh kelihatan si Van Gogh-nya itu ngadep ke kiri dan kelihatan kayak telinganya diperban. Jadi dalam lukisan ini tuh dia memotong telinganya sendiri. Iya, kayak makna di balik lukisannya tuh dia motong telinganya sendiri karena dia ada kayak mungkin ada beban berat mungkin dalam dirinya. Dalam hidupnya. Yang dilihat dari lukisan itu yang dipotong tuh telinga kanannya, tapi sebenarnya yang dipotong tuh telinga kirinya. Gitu sih. Dari yang gitu aja. dari artikel yang aku baca. Next, itu lukisan dari Acu. Nama lukisannya Pogo the Clown. Jadi lukisannya ini dia menyerupai badut gitu sih. Dimaknainya ini dia badutnya ini seorang pembunuh berantai gitu. Dia sudah menghabisi nyawa lebih dari 30 nyawa anak-anak dan remaja pria. Lukisan ini dibuat oleh John Wayne Gacy. Dia seorang pembunuh sadis. Udah membunuh nggak ketahuan gitu loh sampai 30 anak-anak dan remaja satu sekali. Psychopath or pedophile. Setelah dia membunuh, dia langsung melukis tubuh dia gitu dengan seragam badut dia gitu. Oh, jadi mirip Joker. iya nyamar jadi badut gitu ya. Iya, supaya nggak diketahuin orang gitu. Mbak, yang dibunuh tuh anak-anak. Kayak memanipulasi keadaan gitu lah ya. Untuk dia membunuh itu untuk apa, Cak? Kayaknya untuk kesenangan dia. Dia sih ya suka Psycho dong. ya awal I say like psychopath and pedophile. awalnya dia kayak badut-badut gitu sih, badut-badut yang di jalanan yang menghibur gitu, tapi nyatanya dia nyari korban gitu. Oh ya. Terus setelah dia ditangkap polisi, dihukum mati, di penjara sekitar itu kayak berhantu gitu langsung, dan para polisi langsung melelang lukisannya. Kayaknya lebih ke psikopat sih ya, bukan horor. Oke, next. Oke, next selanjutnya itu ada lukisan Angus Man. Gambar itu kayak gini. Jadi lukisan ini tuh dibuat dari campuran cat sama darah si pelukisnya. Sampai sekarang nggak ada yang tahu gitu pelukisnya itu siapa, kayak jadi misteri gitu. Lukisan ini pertama kali ditemukan oleh keluarga Sean Robinson.
Jadi yang pertama kali nemukan ini neneknya si Shane Robinson itu. Jadi sama nenek Shane Robinson itu lukisan ini tuh dipajang. Tapi setiap malam neneknya si Shane Robinson itu kayak ngalamin gangguan gitu, kayak tiba-tiba ada laki-laki yang muncul gitu. Kan lukisan ini gambar laki-laki. Oh, jadi si dari lukisan itu yang muncul gitu. Iya kayak Wujudnya seperti yang digambar. iya sih katanya. It's like yang dari lukisannya itu warna yang dari lukisan itu keluar. Iya, karena kan dibalik Iya. sama darah, cermin darah. Oranye ya, merah sama kuning itu. Tadi kan Sampai sekarang masih ada. Katanya sih lukisannya itu kayak disembunyiin sama si Shane Robinson itu supaya nggak ada yang diganggu sama lukisan itu. oh, jangan-jangan kamu membuatnya, Asya. Selama lukisan itu berada di rumah nenek si Sean, si nenek sering mendengar suara tangisan berasal dari lukisan itu. Wow. Nah, juga terkadang kayak ngelihat bayangan sosok pria gitu yang muncul begitu saja. So scared. Jadi nenek si Sean itu akhirnya nyimpan lukisan itu di ruang loteng, tak terurus gitu kayak di atas loteng gitu supaya nggak ada yang ngambil. Kemudian lukisannya itu kayak diwarisin ke cucunya itu si Sean Robinson. Tapi si Sean itu kayak masih nggak percaya gitu sama rumor tentang lukisan itu. Sampai akhirnya dia tuh ngambil lukisannya dan diletak gitu di rumah dia. Terus nggak beberapa lama kemudian keluarga si Sean Robinson itu kayak ngalamin hal yang janggal gitu. Akhirnya Sean pun kayak ngebutusin untuk nyimpan lukisan itu di ruang bawah tanah. Contohnya tuh kayak yang diganggu sama lukisan itu kayak ada laki-laki yang muncul, sama juga sih kayak neneknya tadi yang ngalamin kejadian baru, kayak istrinya tidur malam-malam terus rambutnya tuh kayak disisir gitu, tapi nggak tahu siapa yang nyisir rambutnya. Kok tahu Terus disisir? anak si Sean Robinson kayak diganggu gitu, jatuh dari atas tangga gitu. Terakhir si Sean itu memutuskan untuk nyimpan lukisannya itu dan nggak mau ngelelang ataupun ngejual lukisannya supaya nggak disentuh sama orang, karena kalau ada orang yang nyentuh atau yang megang gitu diganggu sama yang ada di lukisan itu. Kayak dari semua yang ada tuh kayaknya ini yang paling bikin bulu kuduk merinding gitu ya. So guys, kalau Soalnya kalian ada ada nyisir-nyisir lukisan rambut seperti sendiri. itu, apa yang akan kalian lakukan? Iya. Sumpah nggak kebayang kalau di rumah ada Komen di bawah apa yang Gambarnya kalian juga rasakan. serem banget, gila. Nggak berambut. disisir gini. Ini buat teman kita nih harus first comment. Kalau rambut kita tuh suka banget sama rambut loh. Makan pakai rambut. tutup. Kalau lagi istirahat, Iya, kantin. fun fact kita tuh suka banget makan rambut. hair, but hair long yes. Balong hair plus tinta hair. potong. Yes. Long aja. Oke, next guys. Lukisan aku kali ini tuh tentang The Dead Mother. Judul ya judul lukisannya itu The Dead Mother. Kayak nampal ya karena jauh banget. Nah, jadi lukisan ini dibuat oleh Edward Munch. Nah, lukisan ini tuh curahan hati sang pelukis si Edward ini yang ditinggal mati oleh ibunya. Emosi yang tertuang di setiap goresannya itu seakan membuat lukisan The Dead Mother ini sangat nyata dan hidup. Nah, menurut ceritanya juga, dalam lukisan itu ada sosok anak kecil. Pada lukisan ini tuh terlihat sangat hidup karena saat seseorang memandang matanya, maka mata sang bocah itu akan mengikutinya. Jadi kalau misalnya kayak kita ngelihat kayak bener-bener banget ke lukisan itu di bagian anak kecil, pas bagian matanya itu kita tuh kayak nengoknya tuh seakan-akan bocahnya itu akan ngikuti kita gitu. Itu tadi lukisannya tentang karena kesedihan ditinggal ibu. Iya, ini dari cerita dari si pelukis ini. Oh, kita Waktu kecil. Lukis. Iya, waktu kecil yang ditinggal oleh ibunya. Berarti pelampiasan kesedihannya itu lukisan. Wah, kayak gitulah sekilas dari lukisan ini dari aku. Kelas ada lukisan The Hands Resist Him yang dibuat oleh Bill Stoneham tahun 1972. Di lukisan ini ada satu orang anak kecil laki-laki dan satu anak kecil perempuan dan yang dibelakangi oleh anak kecil itu. Dan di pintunya itu ada beberapa tangan, kayak telapak tangan gitu, nggak tahu deh tangan siapa. Dan arti dari anak kecil laki-laki itu menggambarkan sang pelukis ketika berumur 5 tahun. Dia menggambarkan dirinya dalam lukisan tersebut sebagai anak kecil laki-laki yang akan memasuki sebuah gerbang
dan dari alam lain. Jadi anak kecil tersebut akan menyeberangi dunia nyata menuju dunia atau alam gaib. Dan arti dari anak perempuan itu sebuah boneka anak perempuan yang akan memandu Bill atau anak laki-laki kecil itu untuk memasuki alam lain. Boneka tersebut terlihat sedang menjemput Bill di depan pintu gerbang, di mana di belakang Bill terdapat sebuah pintu misterius yang dihiasi dengan tangan-tangan yang menempel pada gerbang di belakang Bill. Itu loh tadi tangan-tangan. Oh, itu jadi kayak lukisan buat masa depan gitu nggak sih? Mungkin enggak, tapi dia kayak bukan masa depan, kayak dunia lain, alam gaib gitu Iya, loh. tapi buat menjemput. masa depannya dia kan kata suatu saat nanti gitu. Ya bisa jadi lah. Tangan tersebut sebenarnya menggambarkan tangan-tangan para makhluk penghuni alam gaib. Berarti penghuni itu kayak menunggu kedatangan dia juga gitu loh, menjemput. Dan pintu di belakang Bill itu adalah alam lain dengan banyak sekali tangan yang menggambarkan makhluk-makhluk penghuni alam lain yang siap untuk menemani Bill memasuki pertualangan menuju alam gaib. Dah, segitu aja sih. Oh guys, lukisan mana yang menurut kalian itu lebih Paling seram terseram, paling dan memiliki makna yang menurut kalian itu juga seram? Komen di bawah. Paling misterius sih. Iya. Silakan komen di ya. bawah. Tapi pada intinya setiap lukisan yang udah dibuat sama pelukisnya itu pasti kayak punya nilai tersendiri. Iya, gitu. selalu setiap lukisan tuh selalu punya arti tersendiri. Iya, nggak lukisan doang. Setiap karya yang dibuat tuh pasti ada kayak pesan di dalamnya gitu. Dan yang tahu tuh si pembuatnya ya kan. Iya, entah itu dari pengalaman pribadi dia, Kenyataan hidup dia gitu. atau yang lain gitu. Dan terinspirasi juga sih ya kan. Oke, kalau gitu komen di bawah next video kita mau bikin video apa ya. Silakan request apapun ya. Pasti bakal kami bahas. Even itu cuma satu orang yang request, pasti kita bikin. Tolong Subscribe support kami terus Support ya. terus. dan Dengan cara like videonya, Komen, dan subscribe video. share Subscribe juga, channel. jangan lupa. kalau nyalain nonton juga jangan di skip. lonceng notifikasinya. Iya. See you. Stay tuned.